1 akan membahas identifikasi kebutuhan pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan. Oke, untuk materi pertama kita persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan rumusan masalah-masalah dalam materi tersebut. Yang pertama, ada bagaimana metode efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, ada apa kriteria yang diperlukan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang komprehensif. Dan yang ketiga, bagaimana taksonomi tujuan pembelajaran dapat diimplementasikan secara praktis. Adapun tujuan penelitian yang pertama, menganalisis metode identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kriteria perumusan tujuan pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, mengeksplorasi implementasi taksonomi tujuan pembelajaran. Adapun landasan teori, Anderson dan Cradwell 2001 merevisi taksonomi Bloom untuk menyediakan kerangka kerja komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyebarkan pembelajaran. Taksonomi yang direvisi menawarkan struktur dua dimensi yang mencakup dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan dimensi proses kognitif ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, memutar, dan mencipta. Anderson dan Cradwell 2001. Bloom 1956 sebelumnya telah menetapkan dasar taksonomi pendidikan yang mengkategorikan tujuan pembelajaran ke dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif meliputi pengembangan keterampilan intelektual dan bagiannya menjadi 6 kategori utama: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bloom 1956. Yang selanjutnya pembelajaran konstruktivistik, Darling Hammond 2006. Tekanan pentingnya pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan guru abad ke-21 perlu mempersiapkan guru yang dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang konsep kompleks dan mendorong pemikiran kritis secara pemecahan masalah. Darling Hammond 2006. Biggs dan Tang 2007 mengembangkan konsep pembelajaran konstruksif melalui pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berkualitas tinggi terjadi ketika siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang selaras dengan tujuan kurikulum dan penilaian, mendorong mereka untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Biggs dan Tang 2007. Selanjutnya, kondisi pembelajaran. Gagne 1985 mengidentifikasi kondisi-kondisi penting yang diperlukan untuk pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif memerlukan 9 peristiwa prosesonal. Yang pertama, menarik perhatian, menginformasikan tujuan, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, menyajikan stimulus, memberikan bimbingan belajar, memunculkan kinerja, memberikan umpan balik, menilai kinerja, dan meningkatkan retensi dan transfer. Gagne 1985 halaman 123. Pembelajaran berbasis bukti, Hati 2009, menyajikan sintesis komprehensif tentang efektivitas berbagai intervensi pendidikan. Umpan balik memiliki salah satu efek terbesar pada pembelajaran dengan ukuran efek 0,73 menunjukkan bahwa memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada siswa tentang kemajuan mereka sangat penting untuk meningkatkan pencapaian. Hati 2009. Selanjutnya, pembelajaran partisipatif, Sujana 2005. Tekanan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran partisipatif
melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Sujana 2005. Oke, baik baik. Untuk pemateri selanjutnya kita persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Tyler tahun 1949 kan dalam pengembangan kurikulum instruksi. Kurikulum efektif harus diorganisasikan sekitar 4 pertanyaan mendasar. Apa tujuan pendidikan yang harus dicapai? Pengalaman belajar apa yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana pengalaman belajar dapat diorganisasikan secara efektif? Dan bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuan telah tercapai? Pembelajaran mandiri. Menurut Zimmerman tahun 2002 menekankan pentingnya pengembangan keterampilan belajar mandiri. Pembelajaran mandiri mengacu pada proses di mana siswa mengaktifkan dan mempertahankan kognisi, perilaku, dan afeksi yang sistematis secara tujuan belajar mereka. Lebih lanjut, Zimmerman menyatakan bahwa siswa yang mandiri menetapkan tujuan akademik, memilih dan menetapkan strategi dan menyatukan kemajuan mereka sendiri. Selanjutnya, strategi perumusan pembelajaran. Ke-21 harus mempertimbangkan untuk siswa menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus mencakup pengembangan keterampilan kritis dan kreatif, serta kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, tujuan tersebut harus cukup fleksibel untuk memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Darling Hanmore tahun 2005. Selanjutnya, implementasi taksonomi Bloom. Prinsip-prinsip dasar dalam merancang kurikulum yang efektif yang juga dapat diterapkan dengan menggunakan taksonomi Bloom. Dia menyusulkan bahwa tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur, dan taksonomi Bloom menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan tujuan tersebut. Penerapan taksonomi ini memastikan bahwa pembelajaran mencakup berbagai tingkat keterampilan kognitif, dari yang dasar hingga tingkat evaluasi yang lebih kompleks. Oke, baiklah. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan adalah proses dinamis yang memerlukan pendekatan holistik. Dan yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran harus mempertimbangkan kompleksitas domain belajar. Dan yang ketiga, taksonomi Bloom memberikan kerangka sistematis dalam merancang capaian pembelajaran. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.